jelas. Ya Tuhan, berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Hadirlah di hati kami, pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang Kau mau berikan kepada kami akan dapat mengerti dengan sejelas-jelasnya. Dan kiranya dengan Roh Kudus Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, maka kebenaran firman Tuhan ini dapat hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 9. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara yang kasih, timbul peperangan di sorga. Jadi ini peperangan ini berawal di sorga. Malaikat pun terlibat di sana. Mikael di satu sisi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Naga, si ular tua, iblis atau Satan, dan malaikat-malaikatnya di pihak yang lain. Dan ternyata yang menang adalah dikatakan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Yang kalah pihak naga, si ular tua atau iblis atau Satan. Kalah. Dan karena kalah mereka dibuang, dilemparkan ke bumi. Saudara yang kasih, pertanyaannya, mengapa dilemparkan ke bumi? Mengapa tidak ke planet-planet yang lain? Kenapa ke bumi? Saudara yang kasih, mari kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Saudara yang kasih, bumi ini diciptakan oleh Allah. Lalu manusia diciptakan, ditempatkan di bumi ini, lalu diberi kuasa. Manusia diberi kuasa untuk memerintah di bumi ini, mengelola bumi ini. Bukan karena manusia itu yang menciptakan, tetapi karena diberi kuasa oleh Allah. Jadi yang menguasai bumi, yang berkuasa di bumi ini adalah manusia. Atas peralihan kekuasaan atau pemberian kekuasaan dari Allah pencipta bumi ini. Hanya saudara yang kasih, coba kita lihat lagi Roma 6 ayat 16. Roma 6 ayat 16. Dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Yang saya mau garis bawahi di sini ialah
saat kita menurut taat kepada satu oknum, maka kita menjadi hamba oknum tersebut. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, maka manusia itu menjadi hamba Allah, dipercayakan mengelola, berkuasa di bumi. Tapi kalau manusia itu kemudian taatnya bukan kepada Allah, maka dia taat kepada siapa? Ketika dia taat kepada oknum yang lain, maka dia akan menjadi hamba kepada siapa manusia itu taat, menurut. Sekarang kita bertanya, ketika manusia sudah diberikan kuasa, kepada siapa manusia taat? Kita lihat, ada firman Tuhan yang diberikan Allah kepada manusia. Firman Tuhan itu tercatat di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Ini firman Tuhan. Ketika manusia taat kepada firman Tuhan ini, manusia menjadi hamba Tuhan. Ketika dipercayakan mengelola bumi ini, berkuasa atas bumi ini, maka dia akan tetap berkuasa saat dia tunduk kepada Tuhan yang menciptakan bumi ini. Lalu datang setan menggunakan media ular. Ada perkataan setan. Jadi kalau tadi ada firman Tuhan, maka ini sekarang ada perkataan setan. Perkataan setan ini kita bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu engkau memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi perhatikan di sini saudara yang kasih. Ada firman Tuhan, ada perkataan setan. Roma 16 tadi katakan, kepada siapa engkau taat, kepada siapa engkau menurut, disitulah engkau menjadi hambanya. Jadi, ada firman Tuhan, ada perkataan setan. Manusia itu taatnya kepada siapa? Ternyata manusia taat, percaya kepada perkataan setan. Karena manusia sudah percaya dan taat kepada perkataan setan, maka dia yang tadinya diserahkan kekuasaan bumi ini jadi hamba daripada setan. Karena jadi hamba kepada setan, maka kekuasaan bumi ini diambil alih oleh setan. Diklaimlah oleh setan bahwa sayalah sekarang penguasa bumi. Saya mau ingatkan kepada saudara-saudara, ada firman Tuhan. Dan kita telah, firman Tuhan inilah ada kebenaran. Kenapa kebenaran? Karena apa yang Tuhan katakan itu benar. Terbukti
apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan, kamu makan buah ini, kamu akan mati. Terbukti. Sekarang semua manusia tahu kalau dirinya akan mati. Ketika firman Tuhan katakan, engkau akan berpeluh ketika bekerja. Kembali kepada debu tanah. Susah dalam melahirkan. Akan dihasilkan duri dan onak. Dan itulah kemudian bumi menghasilkan itu. Apa yang Tuhan katakan adalah kebenaran. Dan Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan, Alkitab itu berisi kebenaran, saudara yang kasih. Kalau saudara mau menurut kepada Tuhan, mau menjadi hamba Tuhan, taatilah kebenaran firman Tuhan. Taatilah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan jangan rubah-rubah Alkitab itu. Apa yang diperintahkan Allah, itulah yang diikuti. Jangan dirubah-rubah. Karena apabila dirubah-rubah, saya khawatir bahwa itu bukan lagi firman Tuhan. Itu sudah perkataan setan. Dan kita juga mengingatkan kepada saudara-saudara dan saya sendiri, bahwa perkataan setan itu adalah tipuan, kebohongan. Perkataan setan tidak ada yang benar. Terbukti apa yang dikatakan oleh setan kepada nenek moyang kita yang pertama itu tidak benar. Itu semua penipuan. Itu kebohongan semua. Katanya kalau engkau makan engkau tidak mati. Matinya. Kalau engkau makan engkau akan sama seperti Allah. Waduh. Kita semakin merosot. Semakin merosot. Keadaan kita semakin susah. Malu, takut, terkutuk, dan lain sebagainya. Itulah akibat daripada mengikuti perkataan setan. Jadi, saudara yang kasih, apa yang dikatakan setan adalah bohong. Itu sebabnya Yohanes 8 ayat 44 katakan, Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara yang kasih, apa yang dikatakan setan adalah dusta. Jadi jangan langsung percaya. Diingatkan kepada kita bahwa sejak semula dia adalah pendusta. Sejak semula di sini adalah kita harus ingat sejak Adam dan Hawa, manusia pertama di atas dunia ini, dia selalu berdusta. Kembali ke pertanyaan, mengapa dilemparkan ke bumi? Mengapa dilemparkan ke bumi? Saudara yang kasih, sebenarnya bukan karena dia dicampakkan lalu kemudian otomatis dilemparkan ke bumi. Kenapa dia dilemparkan ke bumi? Karena bumi tunduk kepada perkataannya. Planet-planet lain yang mungkin ada ciptaan Tuhan di sana, mereka tidak taat kepada iblis. Mereka tetap percaya apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kenapa dilemparkan ke bumi? Karena manusia yang dipercayakan menguasai bumi taat kepada perkataan setan. Sehingga manusia menjadi hamba setan. Kekuasaan bumi diambil alih oleh setan. Jadi kalau sudah jadi hamba setan, apakah semua kita? Oh tidak, saudara yang kasih. Makanya Tuhan memberikan Alkitab kepada kita.
setan memang akan marah. Ini kamu hidup di bawah kekuasaan saya. Tunduk sama saya. Kalau tidak tunduk sama saya aniaya kamu. Ya memang. Orang-orang yang tunduk, percaya kepada firman Allah akan mengalami penganiayaan. Jadi saudara yang kasih, mari yakinkan diri Anda bahwa Anda akan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan itulah gunanya kita mengadakan KKR, menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa setan tidak menciptakan dunianya sendiri bersama dengan para malaikat-malaikatnya? Kenapa harus ke bumi? Saudara yang kasih, setan itu adalah ciptaan. Dia tidak bisa menciptakan. Ketika dia mempunyai keinginan menjadi sama seperti Allah, dia ingin menjadi sama seperti Allah bukan dari segi tabiat. Dia ingin menjadi seperti Allah hanya masalah jabatan, posisi, kedudukan. Saudara yang kasih, kalau dia mau menjadi seperti Allah, dia harus bisa menciptakan. Dan sekarang ketika dia diusir dari sorga, dia tidak bisa menciptakan dunianya sendiri. Karena dia bukan Allah. Itu sebabnya dia perlu satu tempat bernaung. Ya, celakalah bumi ini. Karena ternyata nenek moyang kita jatuh, tunduk kepada perkataannya. Sehingga adalah tempat setan di bumi ini. Tapi saudara yang kasih, coba lihat sekarang ini. Dari sini kita dapat melihat modus operandi daripada cobaan setan kepada diri kita. Setan akan menghembuskan perkataan-perkataan yang berlawanan dengan perintah Tuhan. Tapi, saudara perhatikan, itu sebenarnya adalah hanya untuk mengangkat ego kita. Bukan untuk membuat tabiat kita mulia. Saudara yang kasih, tawaran-tawaran setan itu bukan untuk membuat tabiat kita mulia, moral kita mulia. Tidak. Yang ditawarkan oleh setan itu adalah yang tadi, masalah jabatan, ego, meninggikan diri, ketinggian hati, keangkuhan. Yang semuanya itu sebenarnya hanyalah sementara. Jadi kalau dia janjikan suatu kebahagiaan, posisi, jabatan, keuangan, dan lain sebagainya, saudara yang kasih, itulah yang ditawarkan setan selalu. Supaya kita tidak menurut kepada firman Tuhan. Kalau kamu menurut kepada perintah Tuhan, enggak naik jabatanmu. Kalau kamu menurut firman Tuhan, kamu tidak akan mendapatkan kekayaan. Begitu itunya modus operandinya, saudara yang kasih. Bukan berkonsentrasi supaya manusia ini tabiatnya mulia. Jadi kita sudah tahu modus operandinya, saudara. Karena biar bagaimana, uang, jabatan, kepopuleran itu tidak akan menjamin saudara-saudara dan saya akan bahagia. Malah menuju kepada kebinasaan. Saudara yang kasih, sangat berbeda dengan Yesus. Sangat berbeda dengan lawannya, Mikael. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 5-8. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara perhatikan ini. Kristus itu adalah Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu harus dipertahankan. Tidak. Dia rela tinggalkan kealahannya itu. Lalu kemudian mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia tidak menjadi raja. Dia tidak mengambil posisi tingkat sosial yang tinggi. Tidak. Dia ambil serendah-rendahnya tingkat sosial sebagai seorang anak tukang kayu. Lahir pun bukan di tempat yang sewajarnya manusia. Saudara yang kasih, inilah kerendahan hatinya. Bukan kejar-kejar posisi tinggi untuk menaikkan nilai diri, ego, bukan. Justru mematikan diri untuk menjadi korban. Itulah beda sekali. Jadi saudara yang kasih, perhatikan. Ini adalah yang diajak oleh Yesus adalah tabiat yang mulia. Saudara yang kasih, kenapa bumi? Karena bumi tunduk kepada perkataan setan. Dan sekarang Yesus datang untuk kembali memberi kesempatan kepada saudara-saudara dan saya untuk menunjukkan diri. Apakah engkau mau taat kepada perkataan setan ataukah kepada firman Tuhan? Kalau saudara taat kepada firman Tuhan, maka kekuasaan di bumi ini akan kembali diberikan kepada manusia. Kepada saya dan saudara-saudara. Akan direbut dari tangan setan. Tapi sementara sekarang ini berlangsung, saudaraku yang kasih harus tentukan pilihan di mana saudara berada. Jadi setan tidak bisa membuat dunia lain. Kalau mau bisa kita katakan base camp setan hanyalah bumi ini. Karena hanya bumi ini yang bisa menerima dia. Ada yang bilang setan itu kan penguasa neraka. Saudara yang kasih, kalau kita nanti pelajari lagi lebih lanjut Alkitab, saudara yang kasih. Neraka itu sekarang itu belum ada. Neraka itu belum ada satu tempat yang Allah sebut itu neraka. Neraka itu ialah ketika bumi ini diperbaharui dengan api. Jadi, di mana neraka itu? Ya bumi ini. Neraka itu. Jadi, bumi akan dirubah menjadi baru. Itu adalah akan dimurnikan dengan api dulu. Nah, itu pelajaran yang berikutnya. Jadi belum ada neraka. Setan penguasa neraka. Iya, nanti. Karena di dalam neraka itu, semuanya adalah pengikut-pengikut setan. Semuanya. Nggak ada lagi nanti pengikut Yesus di sana. Jadi semua yang ada di neraka itu pengikut setan. Dialah penguasa neraka. Ada juga yang gambarkan bahwa setan itu katanya penguasa alam maut. Ini dia. Judul kita. Penguasa alam maut. Pertanyaannya adalah di mana alam maut itu? Saudara yang kasih, tidak ada alam lain untuk tempat tinggal atau bertahta dari setan. Hanya bumi ini. Dan bumi ini memang akan menjadi alam maut. Karena ketika Yesus datang kedua kali nanti, kita akan dibawa ke dalam kerajaan sorga. Bumi ini akan porak-poranda.
di mana setan dan semua malaikat-malaikatnya akan ada di bumi ini. Mereka akan menanggung maut di bumi ini. Jadi kalau mau dikatakan, saudara yang kasih, kapan maut itu akan terjadi kepada setan dan malaikat-malaikatnya dan para pengikutnya? Ya, nanti ketika kita katakan tadi neraka. Jadi saudara yang kasih, bumi ini akan menjadi alam maut, di mana setan serta semua malaikat-malaikatnya dan semua orang yang tidak menerima Yesus akan menanggung maut. Jadi sebelum semua itu terjadi, setan merasa dialah penguasa bumi ini dan akan terus mencoba mempertahankannya. Jadi saudara yang kasih, Yesus, Mikael itu, dialah anak yang dilahirkan perempuan itu. Dan ketika dia datang ke dunia ini, dia mati. Tetapi dengan kematiannya, dia mengambil alih kekuasaan iblis. Jadi saudara yang kasih, Mikael itu adalah Yesus. Yesus pencipta. Dia tidak membiarkan ciptaannya binasa. Ibrani 2 ayat 14 katakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saudara yang kasih, jelas dikatakan Ibrani 2:14 ini bahwa Yesus itu harus menjadi darah dan daging. Dia menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia harus mati. Tetapi dengan kematiannya, dia memusnahkan kekuasaan iblis. Jadi saudara yang kasih, Yesus mau menegaskan, hai engkau penguasa maut, hai engkau penguasa dunia, penghakiman telah diberlakukan bagimu, engkau sudah jatuh. Jadi saudara yang kasih, sejak kematian Yesus, setan tidak bisa lagi mengatakan bahwa dia penguasa bumi. Kenapa saudara yang kasih? Yesus yang telah mengalahkan setan mengatakan di dalam Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi bumi ini sejak kematian Yesus adalah di bawah kekuasaan Yesus. Saudara yang kasih, apa yang akan terjadi kepada setan yang telah dikalahkan? Sudah dikalahkan di sorga, dikalahkan lagi oleh Yesus di bumi ini. Apa yang akan terjadi kepada setan? Wahyu 20 ayat 3. Wahyu 20 ayat 3. Lalu melemparkan setan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia, setan, jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saudara yang kasih, setan sudah dikungkung di bumi ini. Dia tidak bisa lagi ke pertemuan anak-anak Allah. Dia terus-menerus di bumi ini. Dan dia akan terus-menerus berada di bumi ini sampai datang masa 1000 tahun. Dia akan dilepaskan untuk waktu yang sedikit lamanya. Ya, sedikit waktu. Karena saat itu akan ada kebangkitan orang-orang jahat. Lalu kemudian dia pengaruhi lagi orang-orang jahat ini untuk menyerbu Yerusalem yang baru yang sedang turun ke bumi ini. Ketika mereka menyerbu, maka disitulah kemudian turun api dari langit. Dan itulah yang kemudian membinasakan mereka. Itulah neraka. Dan itulah yang dipakai oleh Allah untuk memurnikan bumi ini. Kalau bumi ini sudah murni,
dosa sudah dimusnahkan bersama-sama dengan orang yang tunduk kepada setan, maka akhirnya bumi bisa diperbaharui kembali. Wahyu 20 ayat 14 katakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Saudaraku yang kasih, di manakah kita berada? Kepada siapakah kita tunduk? Saudaraku yang kasih, mari kita sudah mendengarkan. Memang kekuasaan diambil alih oleh setan ketika nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus tidak membiarkan kita. Dia memberikan jalan keselamatan dan dia sudah datang ke dunia ini. Yesus dalam waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat, yaitu menjadi manusia supaya kita bisa diselamatkan. Ibrani 2 ayat 9 katakan. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Saudara kasih ingat, Yesus mengalami maut bagi semua manusia. Bagi saya dan saudara-saudara. Sehingga saya dan saudara-saudara tidak perlu lagi mengalami maut. Itu sebabnya kita harus tunduk kepada Yesus. Roma 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara yang kasih, walaupun Yesus mengalami maut, tapi dia bangkit, dia kalahkan maut itu. Dan sekarang maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. Maut sudah juga tidak berkuasa atas orang yang percaya kepada Yesus. Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara yang kasih, Yesus memegang kunci maut. Jadi kepada mereka yang percaya kepadanya, maut tidak berkuasa. Tetapi maut itu akan diberikan kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Yang tunduk kepada perkataan setan. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Saudara yang kasih, saya tahu bahwa saya akan mati. Semua manusia sadar bahwa dia akan mati. Tetapi kematian yang kita akan alami itu seperti istirahat sementara. Seperti tidur. Karena akan ada kebangkitan. Dan Yesus akan bangkitkan kita. Karena dia memegang kunci maut. Maut itu tidak akan menguasai diri kita. Dia akan bangkitkan kita yang percaya kepadanya. Jadi saudara yang kasih, walaupun saya sudah mati, dikatakan ia akan hidup. Karena jaminannya adalah jaminan Yesus yang telah mengalahkan maut. Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang kasih, benar tidak ada nama lain. Kenapa tidak ada nama lain? Karena hanya Yesus yang sudah mengalami maut dan kemudian bangkit. Dia kalahkan maut itu. Kenapa hanya Yesus?
Karena dia adalah pencipta, maha kuasa. Tidak ada nama lain, saudara yang kasih. Saya mau ingatkan saudara-saudara pada malam hari ini. Perang sudah selesai. Baik perang di sorga maupun peperangan di bumi ini sudah selesai dan dimenangkan semuanya oleh Yesus. Sekarang panggilan ditujukan kepada kita semua. Maukah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Jangan lagi tunduk kepada perkataan setan. Taatlah kepada perintah-perintah Tuhan. Matius pasal 7 ayat 15 katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara yang kasih, hati-hati. Kenapa dikatakan nabi palsu? Karena mereka mengajarkan perkataan-perkataan iblis yang adalah pendusta. Hati-hati, saudara yang kasih. Mereka dikatakan menyamar seperti domba. Ayatnya yang ke-21 sampai 23, Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara yang kasih, ayat 21 ini menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita, bahwa nenek moyang kita itu jatuh ke dalam dosa karena bukannya tidak takut kepada Tuhan, bukannya tidak menyebut-nyebut nama Tuhan, tetapi dia taat kepada apa yang dikatakan oleh setan. Jadi saudara yang kasih, sekalipun kita sebut Yesus itu Tuhan, Tuhan, tapi kita tidak taat kepada perintah Tuhan, ya kita akan menjadi hamba setan, bukan menjadi hamba Yesus. Ayat yang ke-22 katakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi mujizat demi namamu. Ayat yang ke-23, Yesus menegaskan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara yang kasih, kalau kita memanggil Yesus itu Tuhan, Tuhan, turutilah perintah-perintahnya. Saudara yang kasih, perkataan setan bisa saja dari nabi palsu, guru palsu. Pendeta bagaimana? Oh, mungkin tidak ada pendeta palsu. Tetapi ingat saudara yang kasih, pendeta mengajar. Yang mengajar itu disebut guru. Jadi kalau yang diajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, palsu. Jadi pendeta yang tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan pun termasuk dalam guru palsu. Dan ingat saudara yang kasih, perkataan setan dulu menggunakan sarana binatang yang paling cerdik. Sekarang pun dia bisa menggunakan simbol agama. Menyamar sebagai domba. Jadi saudara yang kasih, pelajari dengan benar firman Tuhan. Pelajari dengan benar. Mintalah kuasa Roh Kudus Tuhan. Bukankah Yesus memberikan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudus itu? Bukankah Yesus juga katakan, mintalah, maka kamu akan diberikan. Jadi kalau saudara meminta kuasa Roh Kudus Tuhan, pasti akan diberikan. Dan Roh Kudus Tuhan itu akan menuntun kita kepada jalan yang benar. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Perhatikan ayat ini, saudara yang kasih. Yesus menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yesus akan dipanggil Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ingat juga,
Yesus itu menghendaki supaya orang-orang yang diselamatkan ini memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Harus dengan teliti mendalami kebenaran firman Tuhan. Supaya tidak disesatkan oleh perkataan-perkataan setan. Malam hari ini, saya mengajak saudara-saudari menerima Yesus dan rindu belajar Alkitab. Kepada saudara-saudara yang sudah memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mungkin mau belajar kebenaran firman Tuhan, silahkan saudara yang kasih ungkapkan lewat chat room di aplikasi Zoom saudara. Katakan iya. Iya. Ketika saudara katakan iya, itu artinya saudara mau mempelajari Alkitab lebih lanjut. Kami dari panitia nanti akan menghubungi saudara. Akan lihat chat saudara. Oh, oke. Kami akan layani saudara yang kasih. Ingat saudara yang kasih. Belajar Alkitab. Kemudian saudara yang kasih, apabila saudara mendengar ini lewat Facebook atau YouTube, saudara bisa katakan iya di kolom komentar. Saya senang saudara yang kasih apabila bisa bertemu, walaupun tidak bertatap muka. Apabila saudara ingin belajar Alkitab lebih lanjut, saya senang. Walaupun nanti kita hanya lewat telepon atau media sosial apapun, kita senang untuk melayani saudara-saudara belajar Alkitab. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara yang kasih, ada juga ajakan agar saudara-saudara juga yang percaya kepada Yesus, yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, mau dipersatukan dengan Kristus menjadi umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, dan kemudian mau menyerahkan diri dibaptis. Kami juga siap untuk melayani saudara-saudara. Kalau tadi untuk belajar Alkitab, tulis iya. Sekarang ini saudara yang kasih, bolehkah saudara katakan, saya mau. Saya mau. Tulislah, saya mau. Kalau tadi iya untuk belajar Alkitab. Kalau saudara mau dibaptis, tuliskan, saya mau. Dan kami, hamba-hamba Tuhan, siap melayani saudara-saudara. Kami tunggu saudara-saudara respons dari saudara-saudara. Kiranya kita akan mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan hanya taat, tunduk kepada perintah-perintahnya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena di luar itu, di luar kebenaran firman Tuhan itu ada perkataan setan. Kami akan mengabaikan semua itu, hanya taat kepada perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, lihatlah ya Tuhan, umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Oh, ada beberapa mereka yang menyatakan, ya, ingin belajar firman Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Jangan biarkan mereka binasa dengan kesesatan yang diberikan setan kepada mereka. Tuntun mereka kepada kebenaran. Inilah Tuhan permohonan kami. Tuntunlah mereka ke dalam kebenaran. Karena Engkau mau juga mereka akan diselamatkan. Tuhan, beberapa dari saudara-saudara kami ini juga menuliskan saya mau. Saya mau. Tandanya bahwa mereka mau dipersatukan dengan Engkau ya Tuhan. Dalam upacara yang kudus, baptisan. Agar mereka menjadi resmi anak-anak Allah. Dikukuhkan
mengakui di depan umum bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Tuhan berkati mereka. Mereka sudah memenangkan Yesus di hati mereka. Jangan biarkan hati mereka diambil alih oleh setan. Menangkan mereka ya Tuhan. Berkati mereka. Pegang mereka ya Tuhan. Biarlah keputusan yang mereka ambil malam hari ini akan tetap termeterai dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Agar mereka tetap menjadi milik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semuanya yang telah mengikuti kebaktian rohani ini. Kiranya waktu yang kami berikan, yang kami luangkan, tidak sia-sia. Kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami persembahkan. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, KKR hari pertama malam hari ini sudah selesai. Informasi, malam hari ini ada sekitar 240 account yang ikut aplikasi Zoom, dan sekitar 20-an ada di Facebook. Jadi malam ini sekitar 300, kurang lebih 300 orang yang mengikuti KKR pada hari pertama. Kami berterima kasih bagi saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti KKR ini, dan kami juga mengundang kembali lagi saudara-saudara untuk mengikuti pada besok malam. Selain itu, informasi tambahan lagi, mengingatkan kembali bagi saudara-saudara yang mau masuk pada besok, jangan lupa gunakan ID jemaat Anda agar memudahkan host mengenal Anda. Sebab tadi ada beberapa masih ada yang belum ada inisialnya. Ya, itu aja informasi. Terima kasih, kami kembalikan kepada Ketua Panitia kalau ada informasi tambahan atau host atau ada yang lain. Tetapi kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang terjadi pada malam hari ini. Semoga hari lebih baik dari hari ini. Tuhan memberkati. Selamat malam. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pak Erwin, mana Pak Erwin? Ku mau cinta Yesus selamanya. Media. Terima kasih Pak Melvin. Terima kasih Mario. Host dan co-host boleh stay dulu untuk 5 menit sebelum kita live. Terima kasih. Infokan juga kepada yang ambil bagian